Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kembali bersemangat untuk belajar bersama Pak Guru dan bersama ayah bunda kalian semua di rumah masing-masing. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan kembali belajar di tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata pembelajaran pertama. Nah, anak-anakku semua, seperti biasa di kegiatan awal ini kalian siapkan terlebih dahulu buku tema 7 kebersamaan halaman 155. Mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kalian semua mampu menyebutkan isi dongeng. Yang kedua, nanti kalian semua dapat menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret. Konkret itu nyata ya. Dan yang ketiga, nanti kalian semua dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan alami. Masih ingat ya, bahan alami adalah bahan yang tersedia di alam ya, dan bukan buatan manusia atau buatan pabrik gitu ya. Nah, anak-anakku semua, yuk kebersamaan di tempat wisata. Mari kita baca bersama-sama ya. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, anak-anakku semua, di sini ada asal-usul kota Surabaya. Udah ingat ya, di sini ada binatang atau hewan hiu sura dan juga hewan atau binatang buaya. Yuk kita baca bersama-sama asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama ganas, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang ada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju gagasanmu itu. Nah, dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal itu memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua?
Mengapa kamu berani memasuki wilayah yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai ini tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Nah, karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membelok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerah kekuasaannya. Nah, pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, begitu cerita tentang asal-usul kota Surabaya. Kalau penasaran, kalian boleh membaca lagi, ya. Nah, anak-anakku semua, berdasarkan dari cerita tentang asal-usul kota Surabaya tadi, sekarang kalian coba kerjakan 5 pertanyaan tersebut. Silakan. Sudah selesai? Baik, kita cocokkan bersama ya. Nomor 1, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Jawabannya adalah iya, betul sekali. Karena berebut wilayah kekuasaan. Nomor 2, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Jawabannya adalah iya, betul sekali. Mereka membuat wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Nomor 3, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Apa tadi, ayo? Iya, betul sekali. Karena Sura melanggar janji mencari makan di sungai, ya. Karena Sura melanggar janji mencari makan di sungai. Nomor 4, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Iya, semuanya bisa tentunya. 100 buat kalian semua. Surabaya. Nomor 5, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Nah, apa ya? Iya, supaya bisa hidup bersama diantaranya adalah saling menghargai, jujur, tolong menolong, dan juga hidup rukun. Rukun ya, dengan teman, dengan kakak atau adik kalian, dan selalu menghargai dan ingat selalu berkata jujur. Oke? Baik anak-anakku semua. Nah, di sini hiu sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah Sura dan darat wilayah buaya. Ini sebelum dibagi atau wilayah belum disepakati. Ini setelah ada kesepakatan dibagi menjadi 2, yaitu wilayah buaya di daratan dan wilayah hiu Sura di lautan, sehingga menjadi pecahan wilayah buaya, ya. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2 juga. Selalu ingat ya, ini sudah sangat mudah sekali. Ternyata pecahan mudah ya. Iya. Baik. Nyatakan gambar yang diarsir dalam pecahan. Nah, ini yang diarsir itu ini. Ini tadinya 1 dibagi menjadi berapa ini?
1, 2, 3, 4. 4 sama besar, maka yang diwarnai hijau ini adalah 1/4. Betul sekali. Ini berapa? Iya, betul sekali. 1/3. Nah, ini juga sangat mudah sekali. Satu lingkaran dibagi 2 sama besar, yang diwarnai biru menjadi 1/2. Ini ada 2 wilayah kalau di tadi daratan dan lautan, menjadi 1/2. 100 buat anak-anak kelas 2 Sidoga. Nah, sekarang coba pasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Waktunya 1 menit ya. Iya, sudah selesai? Baik sekali. Jadi 1/2. 1 dari bagian 2. Maka jawabannya adalah, nah ini 1/2, 1/3, 1/4. 100 semua? Oke. Baik anak-anakku semua. Nah, setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan ya. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Ya, kita berkreasi. Di sini kita membuat buaya dari tanah liat. Alat dan bahan, yang pertama adalah tanah liat secukupnya, yang kedua pelumas atau minyak goreng, yang ketiga cat, yang keempat alas atau triplek dan lain-lain, dan yang kelima adalah air. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. 2. Ambil tanah liat secukupnya. 3. Lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Yang keempat, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, ini dia bagian-bagian seperti pada gambar 1 sampai 7. Perhatikan ya. Oke, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket lagi. Kemudian jemur selama 1 sampai 2 hari supaya tidak pecah. Dan amplas permukaan supaya halus serta dicat sesuai dengan keinginan dan keringkan. Mudah ya anak-anak ya. Kalau mau mencoba juga boleh. Ya, dari bahan alami, tanah liat. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar, dan sebagai bahan untuk latihan kalian, silakan kalian kerjakan Bu Pena halaman 91, muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja ya untuk hari ini. Dan yuk kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Selalu semangat. Salam buat ayah bunda, dan sampaikan ke ayah bunda supaya tetap dengan tulus mengajari kalian semua belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.